Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, bertemu lagi sama Bu Ani. Di hari Selasa ini kita memulai pembelajaran baru di tematik ya, tema 3. Temanya tentang tugasku sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum belajar diharapkan anak-anak sudah sholat duha di rumah ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, Bu Ani mau bertanya dulu nih kepada anak-anak. Anak-anak hobinya apa sih? Kalau Bu Ani hobinya menghitung uang. Yeay. Nah, Bu Ani punya uang. Sebentar. Kosong. Ada di sini. Nah, ini uang Bu Ani. Ini adalah uang kertas ya. Ada juga Bu Ani punya uang ini. Ini uang logam. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang uang. Nah, mata uang Indonesia adalah rupiah. Uang itu alat untuk membayar. Nah, kalau anak-anak jajan ya, anak-anak harus membayar jajanan itu dengan uang. Oke? Pasti anak-anak udah pada tahu ya. Nah, diharapkan anak-anak ketika menghitung uang tidak salah, dan ketika memberikan uang tidak salah juga. Anak-anak harus mengetahui nominalnya atau nilainya. Nah, ini Bu Ani ada contoh. Nah, Bu Ani punya uang 100.000 ya. Nah, kita bahas uang kertasnya nanti saja ya. Kita bahas uang logam dulu. Nah, siapa di sini yang suka jajan pakai uang logam? Nah, ini Bu Ani punya 4 keping. Nah, jadi kalau uang logam itu dihitungnya dengan keping. Nah, ini ada 4 keping ya. Ada uang 1000-an, ada uang 500-an, ada uang 200-an, sama uang 100 ya. Jadi nggak ada uang 300. Nah, nggak ada uang 400, tapi adanya segini, ada 4 keping, ada 4 jenis uang logam itu ya. Nah, Bu Ani juga punya ini. Ini Bu Ani punya kertas. Nah, kalau ini dipasangkan dengan ini, betul nggak? Kalau betul, angguk. Kalau enggak, geleng-geleng. Betul nggak? Oh, geleng-geleng ya. Kalau sama ini, tidak. Kalau sama ini tidak juga. Kenapa? Ini kan depannya angka 1. Oh, tidak juga. Oh, karena ini nolnya ada 3 ya. Kalau ini nolnya ada 2. Berarti sama ini pasti betul ya. Iya, betul. Terima kasih anak-anak. Nah, ini anak-anak perlu diketahui penulisan uang itu seperti ini. Nah, ditulis Rp, diawali dengan Rp, R-nya besar, P-nya kecil ya. Tidak boleh salah. Oke. Nah, ini nominalnya. Ini uang 100, berarti nominalnya tulis juga 100. Kalau ratusan ada 3 angka ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Anak-anak kan udah belajar bilangan ratusan. Nah, setelah nominal ada tanda koma. Koma ya, bukan titik tapi koma. Koma 00. Nah, koma 00 itu dibacanya rupiah ya. Jadi penulisan yang betulnya harus seperti ini. Oke. Nanti anak-anak belajar ya, ada latihannya. Nah, ini nilainya atau dibaca 100 rupiah. Nah, diakhiri dengan kata rupiah, harus diakhiri dengan kata rupiah ya. Oke, selanjutnya ini ditulis Rp 1.000. Nah, kalau ini ada 4 angka. Kalau 4 angka berarti ribuan ya. Nah, ini betul nggak uangnya? Sesuai nggak? Tidak. Oh, kalau ini iya, sesuai ya. Ini ribuan, ini 1000. Kalau ribuan berarti angkanya ada 4. Nah,
Yang membedakannya di mana sama yang tadi? Nah, kalau uang ribuan itu, nah jadi misalkan 1.000, 1.000 berarti ini angka 1 terus ada titik. Titik, di belakang titiknya ada 3 angka 0 ya. 1, 2, 3. Seperti biasa di sini ada tanda koma plus 00. 00-nya 2 aja ya. Nah, ini dibacanya rupiah, 00 itu ya. Jadi kalau menulis uang ribuan seperti ini. Nah, misalkan 2.000 berarti di sini 2.000. Nanti belajar ya uang kertas sama uang logam. Selanjutnya ini uang. Nah, ini betul nggak? Sesuai nggak? Sesuai nggak anak-anak? Sesuai ya, ini uang 200. Nah, ditulisnya seperti ini. Rp. Nah, ini nominalnya 200, 200,00. Nilainya 200 rupiah. Anak-anak harus sudah bisa membaca dan menulis dengan rapi ya. Satu lagi. Ini dia. Nah, ini sesuai ya. Ditulisnya sama, yang membedakannya nominalnya. Kalau uang 500 berarti nulisnya gini, 500. Nilainya 500 rupiah. Oke. Nah, setelah anak-anak mengenal nilai uang, anak-anak harus bisa mengurutkan. Ini ada 4 keping. Coba urutkan dari yang paling kecil. Berarti dari yang paling kecil ini dulu ya, 100. Terus yang kedua 200. Nah, yang ketiga 500 ya. Yang jatuh. Yang keempat terakhir 1.000. Nah, ini diurutkan dari nilai yang paling kecil. Kalau dari yang paling besar berarti sebaliknya ya, dari sini dulu 1.000 dulu, 500, 200 baru 100. Nah, selain mengurutkan, anak-anak juga bisa membandingkan. 100 lebih besar atau lebih kecil dari 200? 100 lebih besar ya? Ya tidak? Ya tidak? Ayo, bingung ya? Nah, 100 itu lebih kecil dari 200 ya. Kalau ini 1.000 lebih besar atau lebih kecil dari 500? Isinya lebih besar, betul tidak? Betul ya, 1.000 itu lebih besar dari 500. Jangan lupa tanda ininya, tanda lebih besar, tanda lebih kecil sama-sama dengan ya. Oke. Nah, anak-anak minggu kemarin kan anak-anak menggambar denah ya. Denah itu letak lokasi yang digambarkan. Nah, ini. Jadi, letak lokasi yang digambarkan itu disebut denah. Nah, ini ada halaman 7. Anak-anak bisa sambil buka halaman 7 ya. Di sini ada taman, ada rumah Siti, rumah Dedi, rumah Sandra, rumah Beni, rumah Asri, toko buku, rumah sakit, sama sekolah. Nah, kosakata yang diperlukan dalam denah itu yaitu nama jalan. Nah, ini ada nama jalan ya, nama jalan. Terus nama bangunannya yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, kosakata yang lainnya yaitu sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang, di seberang, di samping ya. Di samping sama dengan di sebelah sama aja sebetulnya. Nah, anak-anak harus tahu kanan dan kiri. Nah, harus tahu kanan, ini kiri ya. Jangan tertukar, jangan tertukar antara kanan dan kiri. Oke, siap? Kalau depan belakang anak-anak udah tahu ya. Kalau seberang juga udah tahu ya. Nah, anak-anak tidak boleh terkecoh, harus lihat jalannya dulu. Di sini ada soal. Anak-anak bisa sambil mengisi soalnya ya, sama-sama sama Bu Ani. Di sebelah kanan rumah Dedi. Nah, kita lihat rumah Dedi. Adalah rumah. Nah, rumah Dedi yang mana? Yang ini.
sebelah kanan. Kanan itu kan ini ya, sebelah kanan. Nah, berarti kanannya rumah Dedi yaitu rumah Siti. Kan anak-anak pasti bacanya seperti ini ya. Nah, kan ini ada jalan ya, ada jalan. Berarti ini kebalikannya kalau bacanya seperti ini. Kalau bacanya seperti ini, misalkan sebelah kanan, oh giniin aja. Kanannya rumah Dedi ini, sebelah kanan berarti ini rumah Siti. Tulis. Jadi sebelah kanan rumah Dedi adalah rumah Siti ya. Silakan tulis. Oke. Kalau kecepatan di pause aja ya. Nomor 2. Di sebelah kiri rumah Sandra adalah rumah. Lihat dulu rumah Sandra yang mana? Nah, ini rumah Sandra ya. Nah, jalannya ada di mana? Jalannya ada di sini. Nih, sebelah kiri. Mana nggak ada rumah. Nah, jadi bacanya harus gini. Jadi ini saling berhadapan sama kita. Saling berhadapan ya. Jadi kalau yang tadi yang nomor 1 bacanya harus gini karena jalannya di sini ya. Kalau nomor 2 karena jalannya di sini jadi harus bacanya harus saling berhadapan, harus gini. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri berarti yang ini rumah Beni. Sebelah kirinya rumah Sandra itu rumah Beni. Silakan ya, nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya ke ayah bunda atau nanti video call Bu Anis ya. Nomor 3. Bangunan di depan sekolah adalah mana? Lihat dulu sekolah. Sekolah ini ya, ini. Depannya rumah asri atau rumah sakit? Ayo lihat. Nih, sekolah. Bangunan di depan sekolah. Nah, bangunannya yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, lihat jalannya. Jalannya ada di sini. Berarti depan sekolah itu adalah rumah sakit. Jangan terkecoh ya. Harus lihat dulu jalannya. Nih. Ini jalannya. Berarti depan sekolah adalah rumah sakit. Nomor 4. Rumah Beni terletak di terletak di mana rumah Beni? Cari rumah Beni. Nah, ini rumah Beni. Rumah Beni berarti lihatnya seperti ini ya. Rumah Beni terletak di sebelah kiri. Nah, ada di sebelah kirinya rumah Sandra nih. Nah, ini kiri ya isinya. Terakhir nomor 5. Taman terletak di jalan. Nah, lihat. Taman itu yang ini. Ya, taman. Nah, ada di jalan mana ini? Sama anak-anak kan di situ jelas ya, kalau di sini nggak jelas. Tapi ini yang betulnya Jalan Mawar. Oke. Nah, jadi harus diingat-ingat kosakata untuk letak rumah atau letak lokasi atau denah itu nama bangunan, nama jalan, sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang. Nah, setelah membahas uang, denah, kita akan membahas keberagaman tugas di rumah. Di rumah itu ada anggota keluarga ya, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, anak itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan ya, ada adik, ada kakak ya. Nah, pastinya anggota keluarga ini punya tugasnya masing-masing ya, punya tugas yang berbeda-beda. Nah, kalau ibu itu ada yang menjadi ibu rumah tangga ya, ada juga ibu yang bekerja membantu ayah untuk mencari nafkah ya. Nah, ada juga di rumahnya yang memakai asisten rumah tangga biasanya ya. Nah, kalau misalkan yang ibunya ibu rumah tangga pasti kerjaannya menumpuk. Wah, contohnya nih, kerjaan ibu menyapu, tugas utama ibu ya menyapu. Tugas yang kedua, tugas ibu menyiram ya, menyiram. Tugas ketiga ibu mencuci wadah. Nah, tugas selanjutnya, tugas ibu memasak, mengiris-ngiris ya nih. Nah, memasak. Ini lagi dimasak.
Tugas selanjutnya menjemur pakaian. Sebelum menjemur pakaian pasti dicuci dulu ya. Tugas selanjutnya, tugas ibu menyetrika. Lelah ya jadi ibu. Nah, anak-anak sebagai anak jangan mau makannya aja. Ya, jangan mau makannya aja enak-enak disediain sama ibu. Tugas anak itu, tugas utamanya membantu ibu. Mau membantu ibu memasak, membantu menyapu, membantu mengepel, dan lain-lain ya. Tugas utamanya juga yaitu belajar. Nah, tugas utama anak-anak itu belajar dan membantu kedua orang tua atau membantu saudara. Nah, mau membantu adik atau membantu kakak ya. Kalau tugas utama ayah mencari nafkah, bekerja ya, bekerja mencari nafkah. Nah, pekerjaannya macam-macam, banyak. Terus ada juga tugas utama ayah. Selain mencari nafkah, tugas ayah membersihkan mobil, mencuci mobil, mengelap mobil. Anak-anak harus membantunya ya. Sekian pembahasan dari Bu Ani. Anak-anak setelah ini kerjakan latihan yang ada di Google Classroom ya. Semangat!